solusi yang bisa diterapkan oleh setidaknya Kemendikbud ataupun sekolah-sekolah dan lain sebagainya macam agar setidaknya PPDB di masa mendatang tidak separah atau secarut marut seperti sekarang, Pak? Tanya Pak Doni saja. Kalau dari perspektif Pak Doni sendiri, apa penyebab hal ini bisa menjadi masif gitu, Pak? Mengapa kecurangan ini bisa menjadi-jadi gitu, Pak? Ya, pertama-tama kita harus melihat bahwa PPDB berbasis zonasi ini adalah salah satu kebijakan yang harusnya diletakkan dalam kerangka besar transformasi pendidikan kita. Jadi kita tidak bisa secara tertutup memandang PPDB berbasis zonasi ini hanya proses seleksi dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi. Tidak seperti itu, ya. Jadi kita harus melihat secara keseluruhan grand design-nya seperti apa. Nah, kecurangan yang terjadi, manipulasi itu kan sebenarnya akarnya kalau kita telusur lebih dalam adalah keinginan orang tua atau masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Itu kan intinya. Jadi untuk memperoleh pendidikan berkualitas, orang tua melakukan berbagai macam cara supaya anak-anaknya bisa mengakses sekolah-sekolah yang dianggap oleh masyarakat itu berkualitas. Nah, apakah sekolah itu benar-benar berkualitas? Ya, kita harus cek lagi ya. Tetapi faktanya bahwa masyarakat ingin anak-anaknya sekolah di sekolah tertentu dan keinginan orang tua untuk menyekolahkan anak di sekolah tertentu itu memiliki hak hukum sebagai warga negara dan itu dilindungi oleh undang-undang kita. Artinya dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, orang tua itu berhak memilihkan sekolah. Maka segala usaha itu dilakukan. Nah, menurut hemat saya, pertama ini terjadi manipulasi karena orang tua ingin layanan pendidikan berkualitas. Lalu yang kedua, dalam proses seleksi ternyata ada peluang untuk melakukan manipulasi karena di dalam Permendikbud nomor 1 tahun 2021 yang menjadi dasar hukum untuk proses seleksi masuk PPDB berbasis zonasi tidak berubah karena di situ ada keterangan boleh berdasarkan domisili dan KK. Ya. Domisili dan KK minimal 1 tahun. Karena itu sebenarnya sudah sejak lama orang tua itu milih-milih, mikir-mikir, wah ini kalau hanya dasarnya domisili, ya sebenarnya mereka bisa sah secara legal kalau mereka mau 1 tahun sebelumnya disiapkan, jadi pindah-pindahan dulu. Dan peluang ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sekolah favorit untuk bisnis juga. Artinya itu didukung oleh peluang bisnis yang mungkin terjadi terhadap keluarga-keluarga yang rumahnya di dekat dengan sekolah-sekolah favorit. Mereka menawarkan untuk mengintegrasikan kakak dalam keluarga mereka. Karena saya baru menemukan kasus bahwa satu kakak itu terdiri dari 10 anak bawaan, ya, dan ditulisnya famili lain itu. Karena aturannya yang tidak jelas dan hanya domisili dan kakak yang di dekat sekolah, maka itu kan kemudian menjadi kalkulasi penghitungan zonasi. Nah, inilah yang memungkinkan manipulasi. Ini didorong oleh ketidakmampuan pemerintah daerah mensupervisi mensupervisi pelayanan masyarakat di lingkungannya karena KK dan domisili itu tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada kerjasama dengan RT, RW, dan kelurahan. Jadi di sini yang memanipulasi adalah orang tua, diberi peluang oleh masyarakat sekitar yang mau membisniskan rumahnya untuk domisili, ditambah dengan disintegritas atau perilaku korup dari RT, RW, dan kelurahan. Sehingga mereka memberikan peluang untuk bisa dicatatkan di situ, ya meskipun sebenarnya mereka tidak punya hak. Kan sebenarnya kalau mau domisili harus ditanya dulu keperluannya apa, ini siapa, dan lain-lain kan. Nah, ini yang tidak diatur di dalam Permendikbud nomor 1 sehingga memungkinkan manipulasi yang seperti ini. Dan memang benar, kalau ada manipulasi seperti ini, yang memang mereka harus digugurkan. Karena di dalam Permendikbud nomor 1, sanksi bagi mereka yang melanggar adalah dicopot atau tidak dianggap sahnya proses pendaftaran siswa baru. Sehingga dengan cara dicopot, nah itu dibatalkan, itu suatu sanksi yang memang sesuai dengan peraturan. Tetapi saya mengharapkan bukan hanya sekedar itu, karena di sini ada pelanggaran Undang-Undang Dukcapil, ada manipulasi, dan sebenarnya di situ harusnya masuk tindakan kriminal. Dan itu bisa dipenjarakan, memalsu data-data kependudukan. Nah, tetapi kan tidak sampai di sini prosesnya sampai sekarang. Itu kira-kira Juan yang menjadi persoalan. Oke Pak, tadi sudah disebutkan beberapa dari Pak Doni sendiri, berarti tadi yang satu
terkait orang tua yang memang ingin memilihkan sekolah untuk anaknya, terutama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Dan sebenarnya itu pun ya sah-sah saja gitu kalau kita lihat dari aturannya dan lain sebagainya macam. Lalu kalau kita melihat beberapa kasus belakangan yang terjadi, Pak, apakah memang di sistemnya sendiri ada kelemahannya tersendiri, Pak? Apakah memang mungkin secara spesifik terkait pengawasannya ya, apakah memang tidak ada pengawasan yang memang baik ataupun ideal juga dalam istilah zonasi ini dan didukung dengan si budaya-budaya korup yang memang sudah ada gitu di lapangan, Pak? Ya, karena menurut saya kelemahannya ada di pengawasan. Dan ini merupakan kondisi yang objektif karena sekolah pun bahkan untuk kartu keluarga prasejahtera dia tidak bisa verifikasi, Mas. Jadi orang-orang dari sekolah, panitia dari sekolah, dia kalau misalkan ada siswa dengan jalur afirmasi, itu kan dari kartu prasejahtera, kartu Indonesia Pintar, ya, lalu kemudian itu kan udah ada data-datanya dan data-datanya itu tidak ada di Dapodik. Tapi data-data itu ada di Kementerian Sosial. Nah, kalau ada data-data yang seperti ini, sekolah biasanya tidak akan bisa ngecek apakah ini benar dari keluarga miskin atau tidak, kecuali nanti di tengah jalan ditemukan sebaliknya. Maka harus ada mekanisme kontrol dari masyarakat, karena yang tahu bahwa ini keluarga miskin atau tidak biasanya itu masyarakat. Sehingga bisa dicek apakah ada manipulasi data untuk kartu-kartu prasejahtera, sehingga mereka memanfaatkan peluang masuk sekolah favorit itu dengan cara model afirmasi tadi. Kemudian pengawasan dari Dukcapil pun juga tidak bisa dilakukan oleh sekolah. Karena guru-guru itu kan sudah tugasnya banyak, proses seleksi, nggak mungkin mereka akan ngecek satu persatu data-data itu. Maka diandaikan kan kejujuran dari masyarakat. Tetapi sebenarnya instansi yang paling berwenang untuk ngecek apakah Dukcapilnya berjalan dengan beres, ya seperti itu ya memang dari Dinas Pendidikan setempat, pemerintah kerjasama dengan Dukcapil. Karena Pemdalah yang menguasai atau mengelola RT RW dan kelurahan. Sanksi disiplin tegas harus diberikan kepada kelurahan-kelurahan yang dengan mudah memberikan domisili dan perubahan KK yang sebenarnya bukan dari keluarga inti. Seharusnya zonasi itu kan untuk keluarga-keluarga inti yang ada di situ. Maka sebenarnya dari sisi peraturannya harus diubah. Karena sekarang ini kan hanya asal punya domisili dan tercatat KK-nya dan tercatat sudah lebih dari 1 tahun, maka itu masih bisa masuk sebagai cara untuk proses zonasi. Lalu kalau kita bicara terkait kasus-kasus lain yang masih terkait dengan PPDB juga ya, beberapa kasus lain yang juga saya temukan itu ada terkait jual beli kursi, lalu pungli dan juga penitipan siswa dari para pejabat itu sendiri kepada guru-guru di daerah. Mungkin ini sudah menjadi rahasia umum juga, tapi apakah memang celahnya untuk berbuat curang selain manipulasi data ya? Apakah memang celahnya itu sebesar itu, Pak? Dan ironis ya, di dunia pendidikan yang harus mengajarkan edukasi, tapi malahan justru mengajarkan ketidakjujuran maupun kecurangan itu sendiri, Pak. Iya, ini kan masyarakat kita itu secara sistematis itu sakit menurut saya ya. Karena manipulasi ini terjadi dari semua pihak yang sebenarnya menjadi pemangku kepentingan pendidikan. Yaitu mulai dari orang tua, kemudian sekolah, masyarakat, RT RW itu. Dan ini didukung oleh pejabat-pejabatnya. Ada orang tuanya sekretaris provinsi, tapi mendaftar anaknya lewat jalur afirmasi, jalur orang miskin. Kan itu jelas ya. Artinya apa? Jual beli kursi, manipulasi itu akan dapat terjadi dan itu sulit untuk dibuktikan meskipun itu ada masyarakat menerima banyak karena memang selama ini mereka tidak ada basis bukti-bukti, hanya ngomong lisan begitu saja kecuali direkam perkataannya lalu kemudian bisa diperkarakan. Tetapi mereka memperkarakan pun itu nanti menjadi masalah karena anaknya yang diterima misalnya di situ menjadi diteror. Jadi masyarakat ini posisinya serba susah. Maka harus ada sistem dan struktur yang bisa menjaga dan mengontrol, maka masyarakat bisa dilibatkan di dalam hal ini. Transparansi dan akuntabilitas secara digital kan harusnya dibuka terus, tetapi seringkali manipulasinya tiba-tiba alasannya server error dan lain-lain, tiba-tiba ada penggantian data di situ semua. Anak-anak yang sudah lolos masuk secara transparan akuntabel, tiba-tiba tergeser dengan orang-orang baru yang tidak jelas dari mana asalnya. Jadi kalau kita mau memakai digital harus transparan, sungguh-sungguh transparan. Dan itu bisa dikontrol, dilihat oleh masyarakat, sehingga tidak memungkinkan para pejabat itu bermain di situ. Lalu yang kedua, manipulasi kursi akan terjadi karena sekolah negeri cenderung menambah rombongan belajar. Harusnya misalkan satu kelas 35, itu ditambah lagi jadi 40, maka ada 5 kursi kan. Nah 5 kursi ini bisa diperjualbelikan.
Nah, sementara dari Kemdikbud sendiri tidak pernah bisa mengunci atau tidak mau mengunci kalau sekolah itu sudah 35 ya tidak bisa diisi lagi. Ini yang terjadi karena apa? Ya memang saya tidak tahu kenapa seperti itu ya. Dan ini merugikan sekolah-sekolah swasta karena sekolah-sekolah swasta menjadi mati. Ketika sekolah negeri nambah-nambah rombongan belajar, maka sekolah swasta akan menjadi mati. Dan bahkan ini harus dikunci sampai 1 tahun sehingga tidak ada modus perpindahan sekolah. Karena modus jual beli kursi itu biasanya dijanjikan untuk anak-anak yang tahun ini tidak bisa masuk zonasi, tapi dia semester depan bisa masuk ke sekolah negeri favorit itu lewat jalur perpindahan orang tua. Dan itu tidak terkontrol. Dan itu jual belinya lumayan mahal ya. Kalau SMA sampai 20 jutaan itu. Ya, jadi memang modus-modus seperti ini harus diperketat di dalam sebuah sistem. Nah, sistem ini siapa? Ya harus jelas. Maka harus ada yang mengontrol. Kalau sebuah rombel itu sudah terdiri seperti ini bisa dikontrol oleh masyarakat, maka tidak mungkin operator digital lalu orang Kemendikbudristek main-main di situ sehingga tidak mengunci jumlah peserta didik. Dan harusnya jalur perpindahan kalau sekolah itu sudah penuh tidak bisa menerima orang tua yang dari jalur perpindahan karena itu akan merugikan sekolah-sekolah swasta karena biasanya dijadikan modus. Dari berbagai problematika yang sudah kita bahas, pertama terkait manipulasi data, lalu terkait kecurangan jual beli kursi, pungli, penitipan siswa oleh pejabat. Sebenarnya apa poin yang bisa kita kritik dan apa solusi yang harusnya bisa diterapkan oleh setidaknya Kemendikbud ataupun sekolah-sekolah dan lain sebagainya macam agar setidaknya PPDB di masa mendatang tidak separah atau secarut marut seperti sekarang, Pak. Ini ada 3 level ya. Pertama dari level teknis. Hal-hal yang teknis terkait dengan regulasi yang selama ini banyak bocor itu harus dibereskan. Misalkan pengaturan tentang domisili, KK dan lain-lain itu harus diperketat dan dipertegas ya. Itu dari sisi teknisnya sehingga tidak terjadi manipulasi. Kemudian dari sisi teknis juga terkait dengan PPDB yang memakai digital itu harusnya transparan dan akuntabel, maka harus bisa diakses oleh semua orang tua dan masyarakat. Sehingga ini bisa untuk mengontrol berapa nilai anaknya, rapotnya berapa, jarak zonasinya berapa, sehingga masyarakat itu bisa menjadi kontrol yang efektif. Karena sekolah tidak bisa mengontrol, termasuk jalur afirmasi. Kan mereka nanti akan melihat, anak ini si A masuk jalur afirmasi, begitu dicek, ternyata anak pejabat. Memang pejabat begitu miskinnya sehingga dia harus masuk jalur afirmasi. Ya. Lalu dari sisi teknis lain adalah Kemendikbudristek harus memastikan bahwa pemerintah daerah membuat aturan PPDB itu sesuai dengan Permendikbudnya. Tidak kemudian bikin aturan sendiri, karena di beberapa daerah itu bikin aturan sendiri. Kalau di Kemdikbud itu kan aturannya jelas. Pertama zonasi, yang kedua itu afirmasi, yang ketiga perpindahan orang tua, lalu yang keempat akademik, prestasi. Sehingga kalau sudah penuh di zonasi, penuh di afirmasi, ya kemudian tidak bisa lagi nambah untuk jalur prestasi. Itu. Lalu yang teknis keempat saya rasa jumlah kuota yang harus diperbanyak. Karena saat ini untuk SD itu hanya 50%, SMP 50%. Kalau SD sepertinya 70% ya untuk zonasinya. Nah ini harusnya diperbanyak. Kembalikanlah seperti awal dulu. Dulu zamannya Pak Muhadjir Effendi itu jalur zonasi itu 80%. Sehingga tidak akan ada banyak masalah karena masyarakat sekitar tertampung semua di situ. Ya, masyarakat sekitar tertampung kan juga menjadikan anak juga tidak capek, tidak lelah, kemudian biayanya berkurang. Secara psikologis anak itu senang ke sekolah karena rumahnya dekat dan akhirnya bisa meningkatkan prestasi belajar. Maka jalur zonasinya harus diperbanyak. Lalu kemudian diberi afirmasi. Afirmasi itu harus dikasih maksimal, itu maksimal misalkan 20%. Lalu jalur lain kalau misalkan masih tersisa ya jalur perpindahan orang tua dan juga jalur prestasi. Nah, di beberapa provinsi itu kan atau beberapa muda dia mengkalkulasi di total. Jadi untuk zonasi di persentase berapa persen, prestasi berapa persen, itu kan. Akhirnya anak yang rumahnya dekat sekolah tidak bisa masuk di sekolah itu kekeliruan. Nah, ini harus dibereskan. Maka secara teknis harus ada perubahan perbaikan regulasi dari pemerintah. Lalu harus ada pendampingan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam membuat panduan teknisnya supaya tidak bertentangan. Dan kalau bertentangan ya harus segera diberi tahu dan diberi sanksi dan teguran karena itu melanggar pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Teknis Pendidikan. Lalu yang kedua, solusinya adalah dari sisi penguatan sistem. Jadi
sistem seleksi ini harus melibatkan partisipasi masyarakat. Artinya harus ada transparansi dan akuntabilitas di dalam sistem penerimaannya. Kalau itu berbasis digital, ya harus semuanya transparan, akuntabel. Partisipasi masyarakat bukan hanya sekedar untuk mengontrol PPDB berbasis zonasi, tetapi penyediaan sekolah-sekolah swasta dalam rangka akses pendidikan. Karena kuota untuk masuk ke SMP dan SMA itu semakin tinggi kan semakin kecil. Dan semakin kecil ini yang memberikan pelayanan pendidikan kebanyakan swasta. Pemerintah itu paling mentok dari SD, SMP. Itu masih bisa banyak, karena itu layanan pendidikan dasar. Tetapi SMP ke SMA, itu hampir 80% yang mengelola atau menyediakan akses adalah swasta. Maka pemerintah harus mulai memikirkan bagaimana kemitraan dengan sekolah swasta dengan berbagai macam strategi dan metode. Karena sekolah swasta pun berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan nasional. Dan kita harus ingat, di Indonesia ini sekolah swasta itu meskipun dikelola secara privat oleh masyarakat, sebenarnya tidak privat-privat amat. Mereka juga sekolah umum, karena semua ngikut aturan negara dan mereka mengeluarkan ijazah yang dikeluarkan oleh negara. Artinya, ijazah sekolah swasta itu ya kualitasnya ya tergantung dari pemerintah. Maka pemerintah tidak bisa menganggap sekolah swasta itu pesaing, anak tiri, dan lain-lain. Nah, kalau ada sekolah swasta yang kurang bermutu, kurang berkualitas, ya bagaimana tugas pemerintah itu mengawasi, mensupervisi, mengembangkan, dan membina. Sehingga sekolah-sekolah swasta itu bisa memberikan akses layanan pendidikan berkualitas ketika pemerintah tidak mampu menyediakan layanan pendidikan berkualitas di tingkat SMA misalkan. Karena dengan bangun sekolah-sekolah negeri baru itu bukan solusi, karena akan mematikan sekolah swasta. Lalu yang terakhir, ini terkait dengan paradigma proses perubahan atau seleksi. Jadi ini yang fundamental, yang jarang dibahas oleh para praktisi dan akademisi atau analisis kebijakan. Jadi persoalannya adalah paradigma kita dalam evaluasi dan pengukuran pendidikan. Saat ini kita tidak memiliki kebijakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa secara objektif saat ini ditentukan oleh rapot sekolah. Ujian nasional dihapuskan, diganti dengan asesmen nasional. Tapi asesmen nasional tidak bisa menilai individu per individu. Sementara sejak kurikulum 2013 itu konsep tentang penilaian kita kacau sehingga penilaian itu tidak objektif, maka nilai rapot pun menjadi tidak objektif, menjadi sumber manipulasi di mana-mana. Ketika kita berbicara tentang prestasi akademik, sebenarnya kalau berdasarkan nilai rapot itu tidak dapat dipertanggungjawabkan objektivitasnya. Ironisnya ketika masuk ke perguruan tinggi negeri, yang menjadi dasar seleksi adalah jalur prestasi dan rapot. Itu kuotanya sangat besar, 20%. Kalau kebijakan pendidikan seleksi masuk perguruan tinggi negeri itu masih seperti sekarang, jalur undangannya 20%, ya tidak mengherankan orang tua akan mati-matian memasukkan anaknya di sekolah negeri favorit yang akreditasinya A, karena mereka bisa berpotensi untuk masuk jalur undangan tanpa tes. Nah, kebijakannya Mas Nadiem yang sekarang ini justru malah kontraproduktif menurut saya, karena dia menghapuskan tes ke perguruan tinggi yang berbasis saintifik, fundament keilmuan. Dulu ada IPA terpadu, IPS terpadu sebagai ujian masuk perguruan tinggi di jalur tulis. Tetapi sekarang itu tidak ada. Maka di jalur tulis pun sebenarnya universitas tidak dapat menerima anak-anak atau tidak dapat menyeleksi anak-anak yang terbaik sesuai dengan jurusannya. Karena kalau hanya berdasarkan literasi dan numerasi, kemampuan bernalar dan berpikir saja, mungkin anak sosial bisa masuk ke ilmu-ilmu sains. Tetapi kalau dia nanti itu masuk di sana, maka dia akan mudah gagal karena tidak disiapkan dengan baik. Fondasi keilmuannya lemah. Nah, intinya apa? Kalau jalur undangan masih 20%, jalur tulisnya 40%, jalur mandirinya diperbanyak sampai 50%, maka universitas kita menjadi universitas mahal, dan manipulasi kecurangan terjadi juga di perguruan tinggi. Di jalur undangan sudah ada beberapa rektor masuk penjara, kan, ditangkap polisi gara-gara melakukan kecurangan dalam seleksi masuk mahasiswa baru. Maka solusinya adalah pemerintah harus membuat proses seleksi, evaluasi hasil belajar itu secara komprehensif. Karena dengan tidak adanya ujian nasional, praktis anak dari SD sampai SMA tidak ada batu uji untuk mengukur kualitasnya. Karena ujian nasional sudah tidak ada lagi. Nah, ini harus dipikirkan kembali, karena menurut saya, waktu saya menjadi anggota Badan Standar Nasional Pendidikan yang menyelenggarakan ujian nasional, hasil ujian nasional yang berbasis komputer itu relatif objektif dan tidak bisa dibocorkan. Sehingga bisa menjadi batu uji untuk ngecek kualitas anak-anak Indonesia. Terlepas dari misalkan ini nggak dipakai sebagai syarat kelulusan dan lain-lain, ya berarti kan ada masalah motivasi. Itu juga menunjukkan bahwa anak-anak kita nggak termotivasi. Kalau anak tetap termotivasi, ada ujian nasional pun meskipun tidak menentukan kelulusan, dia akan berusaha sebaik mungkin, karena itu tanda prestasi dia. Gitu. Nah, ini tidak ada. Maka pemerintah harus memikirkan kembali untuk membuat semacam ujian nasional dengan tujuan tadi untuk benchmarking saja.
Jadi anak lulus ujian negara. Karena kalau kita tidak memiliki benchmarking, ya kita akan kalah bersaing. Anak-anak SMA kita lulusannya seperti apa gitu. Tidak bisa kita tahu. Dengan adanya ujian negara, kita sebut seperti itu, maka nanti ada anak-anak Indonesia yang lulus ujian negara, ada anak Indonesia yang lulus sekolah tapi tidak lulus ujian negara. Ya. Dan itu akan mempengaruhi perbedaannya gitu. Dan ujian negara itu harus pada hal-hal yang fundamental. Misalkan matematika, sains, bahasa. Karena itulah yang dibutuhkan untuk nanti anak ini maju. Kalau kita nggak punya benchmarking, ya nggak bisa. Jadi kalau matematika, sains, dan bahasa itu kan lintas ilmu. Ya, maka itu bisa kemudian menjadi ujian negara bagi anak-anak Indonesia. Lalu seleksi masuk perguruan tinggi harus diperbaiki. Jalur undangan itu cukup 5%, karena anak-anak berprestasi terbaik kalau di dalam kurva normal itu ya porsinya hanya 5%. Ya. Kemudian jalur tulisnya harus diperbanyak 80%, sehingga sekolah-sekolah itu tidak akan memanipulasi nilai untuk masuk jalur undangan, tetapi akan mempersiapkan anak-anak masuk perguruan tinggi negeri dengan baik. Artinya baik swasta maupun negeri nanti tanggung jawabnya hanya satu. Kalau sekolahnya buruk, dia tidak akan mempersiapkan anak-anak untuk lolos jalur tulis ujian masuk perguruan tinggi. Nah, akhirnya nanti masyarakat akan menilai sekolah negeri ini jelek karena nggak banyak anak yang lulus di sana. Gitu. Jadi itu. Lalu jalur mandirinya itu tetap seperti sekarang lah 15%, bisa dikunci di situ di 15%. Nah, sistem assessment yang seperti inilah yang dibutuhkan, Juan. Karena kalau tidak, ya pendidikan kita tidak akan pernah maju, karena orang tua pun juga bingung. Anak saya ini sebenarnya nilainya berapa itu nggak ngerti, karena nilai rapotnya juga aneh, ya berisi deskripsi-deskripsi, lalu kemudian kalau dari sisi angka tidak pernah ada angka merah di anak-anak Indonesia sekarang, jadi orang tua tidak tahu sebenarnya anaknya pinter atau tidak, itu tidak tahu. Tapi tiba-tiba nanti kalau masuk dunia kerja, tiba-tiba kalah saingan begitu saja. Kan sayang sekali. Kita tidak mempersiapkan anak-anak dengan baik karena sistem evaluasi dan penilaian kita itu tidak komprehensif dan tidak terintegrasi satu sama lain. Terima kasih banyak Pak Doni sudah menyempatkan waktunya, Pak. Tanya Pak Doni saja.